Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pasuruan. Saya Alia dari UPT SDN Purworejo 2. Saya Muhammad Sabili dari UPT SDN Karanganyar. Saya Indri Elianti dari UPT SDN Purworejo 1. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Indri baik. Bu Indri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Alia. Bu Alia hari ini akan melaksanakan kucing ya? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu nama kucingnya siapa ya, Bu Alia? Coach saya nantinya adalah Pak Saki. Baik, sebelum Bu Alia melaksanakan kucing, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan publik yang akan saya amati ketika Bu Alia melaksanakan kucing, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kucing merespon pertanyaan tersebut. Nah, yang perlu Bu Alia ketahui di sini bahwasannya prinsip kucing itu ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kucing yang akan Bu Alia laksanakan dengan kucing Bu Alia. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Alia kembangkan dari proses kucing ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Indri. Baik, dari ketiga kompetensi tadi Bu Alia, kompetensi yang mana yang ingin Bu Alia kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Indri. Baik, pertanyaan yang terakhir Bu Alia, indikator apa yang ingin Bu Alia harapkan agar kucing ini tercapai? Untuk indikator yang saya harapkan dalam proses coaching kali ini yaitu kucing dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya, Bu Indri. Baik, terima kasih Bu Alia. Demikian adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Alia terkait dengan kucing yang akan Bu Alia laksanakan. Selamat melakukan kucing, semoga diberikan kelancaran. Selamat siang Pak Sabil. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Pak Sabil? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik saja. Pak Sabil sehat selalu. Pak Sabil sepekan yang lalu menghubungi saya untuk melakukan kegiatan kucing saya. Iya benar Bu. Iya. Kalau boleh tahu apa masalah yang Pak Sabil hadapi sehingga memerlukan kucing? Nah ini Bu, saya ingin ngobrol dengan Bu Alia. Nah, di kelas saya ini saya menemukan sebagian besar anak itu ketika mengikuti pembelajaran PAI itu kurang antusias. Jadi kadang ada anak itu tidur, kemudian ngerami sendiri. Akhirnya dampaknya itu kepada nilai dari anak tersebut sehingga mengalami penurunan dan di bawah KKM. Oh, begitu. Jadi di sini Pak Sabil mengalami masalah siswa Pak Sabil yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang berdampak pada nilai siswa tersebut di bawah KKM. Itu ya Pak Sabil ya. Nah dari masalah itu untuk sertifikasi kita apa sih tujuannya ingin dicapai oleh Pak Sabil? Nah tujuan saya apa itu kucing atau percakapan ini biar saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga nantinya saya ini bisa apa itu mengajar dengan enak dan anak-anak juga antusias. Oh betul. Jadi Pak Sabil ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Sabil hadapi ya. Nah Pak Sabil dari masalah yang sudah dihadapi apa kesempatan yang sebenarnya sudah Pak Sabil miliki
di sekolah atau di Nah. pembelajaran itu? Ya, saya sebenarnya juga ibaratnya mengerahkan seluruh tenaga saya. Kemudian bagaimana caranya saya ini bisa memberikan pembelajaran yang enak, dan saya juga menggunakan metode ceramah. Akan tetapi ternyata yang saya lihat anak-anak itu banyak yang tidur. Karena saya kenapa kok memakai metode cerita atau ceramah? Nah, karena pada waktu itu pembelajarannya terkait dengan sejarah. Dan kalau masalah sejarah sehingga saya ini ceritakan. Tapi anak-anak ternyata nggak antusias. Akhirnya nilainya tadi itu mengalami penurunan. Jadi tadi ya Pak Sadil ya, karena Pak Sadil melakukan ceramah, kemudian pembelajarannya yang sudah Pak Sadil kerahkan untuk supaya pembelajarannya menyenangkan. Nah, kesempatan supaya solusinya itu bisa tercapai, apa yang Pak Sadil miliki saat ini? Mungkin berarti saya nantinya harus bisa mengubah metode. Berarti mengubah metode pembelajaran, Metode begitu. pembelajaran. Oh iya ya. Jadi Pak Sadil sudah memiliki metodenya. Nah, itu pernah saya memangku pada waktu pembelajaran fikih itu saya pernah menggunakan metode permadani. Metode permadani. Iya, permadani. Ternyata efektif. Permadani itu singkatan dari permainan dan menyanyi. Oh, jadi ini sebuah akronim ya Pak Iya, Sadil sebuah ya. akronim. Jadi nanti di dalam sebuah materi itu saya buatkan lagu. Karena kalau dibuat lagu iya. biasanya anak-anak itu mudah menghafal. Oh. Nah, selain itu saya adakan permainan juga. Apalagi anak-anak SD itu biasanya sangat itu suka dengan permainan. Betul. Nah, akhirnya ternyata ketika membelajar fikih anak-anak antusias, kemudian berpengaruh pada nilai. Dan nilainya alhamdulillah sangat baik kemudian. Iya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Sadil, sebenarnya Pak Sadil sudah memiliki kekuatan dan peluangnya ya Pak Sadil ya. Jadi kekuatan yang Pak Sadil miliki adalah Pak Sadil memiliki metode yang inovatif. Jadi dari permadani tadi, permainan dari menyanyi, kemudian Pak Sadil juga memberikan lagu-lagu pada pembelajaran, sehingga peluang yang bisa diambil Pak Sadil tadi yang seperti yang disampaikan. Nah, Pak Sadil, dari rencana yang bukan rencana ya, dari apa ini ya, belum rencana Pak ya sebenarnya. Nah, Pak Sadil, hambatan yang menghalangi Pak Sadil untuk apa Pak? Tak dengerin kan itu. Kamu bingung ya? Teman-teman menjadi kalau sekarang. Apa Pak? Biasa itu duluan. Nah, Pak Sadil, apa hambatan yang Pak Sadil menghalangi Pak Sadil dalam mencapai tujuannya tadi? Hambatan saya mungkin terkait dengan waktu juga, Bu. Otomatis ketika saya membuat lagu, kemudian lagu itu yang mana ibaratnya lagu balonku ada 5, kemudian terkait teksnya itu dirubah dengan materi yang kita ajarkan, otomatis itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi terkait waktu termasuk juga terkait dengan media yang saya gunakan terkait permainan ini biasanya kan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga. Mungkin terkait dengan waktu tadi itu, apalagi guru juga tidak hanya disebutkan dengan pembelajaran saja, kita juga terkadang disebutkan dengan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga yang menyebabkan saya tidak bisa mencapai tujuan itu tadi terkait waktu manajemen. Oh, jadi hambatan yang menghalangi Pak Sadil untuk mencapai tujuan adalah manajemen waktu untuk menyiapkan pembelajaran tadi, mulai dari perangkat dan lain-lain, begitu ya Pak ya. Nah, Pak Sadil, dari hambatan yang Pak Sadil hadapi, adakah solusi supaya Pak Sadil bisa mengatasi hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan? Mungkin saya harus lebih bisa memanage waktu, Bu ya. Jadi nanti bisa saya bagi waktu mungkin untuk keluarga, kemudian untuk tugas sekolah, dan untuk membuat tadi itu perangkat pembelajaran untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya ini harus
apa itu bisa membagi waktu dengan baik. Begitu ya. Jadi solusinya Pak Sadil sudah bisa menemukan ya Pak ya. Jadi manajemen yang baik supaya seluruh tugas Pak Sadil bisa dilaksanakan dengan baik. Nah Pak, dalam mencapai tujuan yang ingin Pak Sadil capai, apa rencana yang akan Pak Sadil lakukan? Rencananya mungkin yang pertama saya rencana yang saya lakukan yang pertama itu terkait dengan pembuatan perangkat perangkat pembelajaran, karena memang ini yang menjadi apa itu ibaratnya yang sangat penting di dalam apa itu pelaksanaan pembelajaran. Tanpa adanya perangkat pembelajaran yang baik, otomatis guru ini di dalam pelaksanaan pembelajaran juga tidak akan bagus dan tidak akan efektif. Mungkin terkait yang pertama rencana yang saya lakukan membuat perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran atau apa itu terkait dengan LKPD dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa saya juga menyiapkan terkait dengan lagu tadi, otomatis materi dari yang saya ajarkan itu saya buatkan lagu biar anak-anak muda menghafal. Jadi ada beberapa rencana yang akan Pak Sadil lakukan dalam mencapai tujuannya ya Pak ya. Yang pertama adalah perangkat dulu, kemudian dikembangkan lagi media kayak LKPD dan lagu-lagu tadi. Nah Pak Sadil, dari beberapa rencana yang Pak Sadil rencanakan dalam mencapai aksi ini, adakah prioritasnya Pak? Yang prioritas yang mungkin itu termasuk prioritas semua itu Pak. Gitu ya, karena satu paket. Ya, karena satu paket dari perangkat pembelajaran, otomatis kita juga mempersiapkan medianya, kemudian kita juga menyiapkan terkait dengan lagu yang nanti kita akan pakai, karena saya juga menyiapkan apa itu metode permadani. Itu mungkin itu satu paket, jadi prioritas utama yaitu. Baru yang kedua nanti aksi saya ketika di dalam kelas. Itu ya Pak Sadil ya. Jadi dari rencana tadi prioritasnya tadi satu paket, dari mulai pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk FTP modul ajarnya, kemudian media dan lain-lain, begitu ya Pak ya. Adakah strategi yang akan Bapak Sadil lakukan dalam melaksanakan rencana aksi? Strateginya mungkin saya bisa memanfaatkan waktu, kan karena saya selain ngajar di kelas 6, saya juga ngajar di kelas 4, 5 juga. Mungkin di sela-sela waktu itu saya gunakan untuk yaitu membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya juga membuat medianya, saya membuat lagunya. Nah kemudian ketika saya mengajar di kelas 6 kembali, maka saya sudah siap. Begitu ya. Karena ada jeda nantinya, jadi nggak setiap hari saya ngajar kelas 6, tapi ada jedanya. Mungkin waktu jeda itu nanti saya manfaatkan untuk membuat perangkat dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya. Nah dalam rencana aksi tadi, kapan atau jangka waktunya yang akan dilakukan Pak Sadil itu rencananya kapan Pak? Rencananya mungkin apa itu minggu depan, pekan depan Sudah dimulai ya, karena saya akan kelas 6 itu hari Senin, berarti insya Allah Senin depan saya akan mulai melakukan rencana aksi yang saya inginkan tadi. Nah Pak Sadil, tadi rencana sudah Pak Sadil sampaikan dengan prioritas, kemudian strateginya dan jangka waktunya. Nah, kalau begitu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Sadil? Ukuran keberhasilannya yaitu nantinya saya bisa melihat anak-anak itu antusias. Selain antusias, saya juga nanti mungkin bisa apa itu melihat nilai anak-anak itu mengalami kenaikan tadi itu. Indikator keberhasilannya di situ. Jadi anak-anak antusias mengikuti pembelajaran PAI, kemudian dampaknya juga anak-anak apa itu memiliki nilai yang di atas KKN tadi, mendapatkan nilai di atas KKN. Oh iya, baik Pak Sadil, berarti keberhasilannya itu anak-anak pertama di pembelajaran sangat antusias ya Pak ya, yang berdampak pada nilai anak-anak di atas KKN. Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan yang muncul dalam rencana aksi atau pembelajaran Pak Sadil itu kira-kira apa?
Untuk mengatasi gangguan yang muncul, mungkin selain itu, untuk mengatasi gangguan-gangguan yang muncul, saya nanti akan juga mengingatkan kepada anak-anak terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, agar kiranya anak-anak nantinya bisa menjaga perilakunya agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang dia lakukan. Jadi mungkin keyakinan kelasnya nanti saya ingatkan lagi biar anak-anak juga mempunyai kesadaran diri, termasuk memiliki KSE tadi, kompetensi sosial emosional. Jadi Pak Sabili nanti saat ada gangguan yang muncul dalam interaksi Pak Sabili akan mengingatkan anak-anak supaya kembali atau meyakini apa yang sudah menjadi keyakinan kelas itu ya Pak ya. Nah Pak Sabili dalam rancangan aksi itu apa komitmen Pak Sabili dalam rancangan aksi yang akan Pak Sabili lakukan? Komitmen saya mungkin nanti akan menjadi guru yang selalu berusaha menerapkan pembelajaran yang nantinya berpihak kepada anak, mungkin dengan menggunakan variasi metode maupun model pembelajaran dengan menyesuaikan materi yang nanti saya ajarkan. Baik, Pak Sabil, adakah seseorang atau lebih dari satu orang atau sesuatu yang dapat membantu Pak Sabil dalam melaksanakan rencana tersebut? Mungkin nantinya saya ingin melibatkan guru, ibarat guru yang nantinya mengamati saya di dalam proses pembelajaran, karena tidak di sekolah saya itu ada guru yang menurut saya ini menjadi guru inspirasi, karena beliau juga kemarin diundang oleh Kemendikbud ke Jakarta, dan beliau juga termasuk konten kreator. Nanti mungkin Pak Indra nanti saya libatkan di dalam mengamati pembelajaran yang saya lakukan, agar kiranya nanti dapat refleksi dari beliaunya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nanti kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Jadi ada guru yang akan menjadi pengamat yang akan membantu Pak Sabili dalam menjaga komitmen Pak Sabili. Adakah hal lain, misalkan sesuatu yang lain? Mungkin terkait dengan kepala sekolah juga. Ibu kepala sekolah juga nanti mungkin bisa memantau saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, agar kali kiranya nantinya kepala sekolah ini juga memberikan saran-saran yang berbobot, sehingga nantinya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik. Baik Pak Sabili, jadi Pak Sabili sudah tahu ya siapa yang akan Pak Sabili ajak untuk membantu menjaga komitmen Pak Sabili. Pak Sabili, coaching kita kali ini sangat luar biasa. Pak Sabili sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Pak Sabili. Nah, untuk tindak lanjutnya ke depan, kapan kita akan perlu melakukan coaching, dan juga apa nanti yang bisa dilanjutkan untuk coaching? Mungkin tindak lanjutnya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya depannya. Tindak lanjutnya 2 minggu lagi setelah nanti saya mengadakan pembelajaran. Nanti yang mungkin topik yang kita bahas terkait dengan evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik Pak Sabili, jadi Pak Sabili ini kita akan 2 pekan lagi ketemu, dengan harapan Pak Sabili selama 2 pekan ini dalam melakukan rencana aksi, Pak Sabili sudah berhasil dengan melakukan metode, kemudian manajemen waktu, dan juga Pak Sabili melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah Pak Sabili, adakah hal lain yang disampaikan dalam sesi coaching kita kali ini? Mungkin sudah cukup ya saya Pak Sabili. sudah kita menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih Bu Alia. Terima kasih juga Pak Sabili. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik dan anak-anak juga memiliki nilai hasil yang baik.
anak-anak antusias. Terima kasih Pak Sabili, ketemu di 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Alia, bertemu lagi dengan saya di sini. Saya ingin mengevaluasi dari coaching yang sudah Bu Alia laksanakan tadi bersama dengan Pak Sabili. Iya betul sekali Bu Indri. Bu Alia, apa saja yang sudah Bu Alia lakukan pada saat coaching tadi? Baik. Tadi saat coaching, saya sebagai coach sudah melakukan kolaborasi dengan coachee dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya sebagai coach tadi sudah menggiring coachee Pak Sabili dengan beberapa pertanyaan dan sudah direspon dengan baik oleh Pak Sabili, sehingga dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee ditemukan sendiri oleh coachee tersebut solusi atas permasalahan. Tadi saya juga melihat bahwasannya selama proses coaching tadi Bu Alia juga sudah memenuhi kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai Bu Alia, yaitu mulai dari presence penuh tadi ya, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Juga tadi Bu Alia telah memenuhi kompetensi mendengarkan dengan baik. Iya Ya, seperti itu. Baik Bu Alia, selanjutnya kompetensi apa lagi yang setelah Bu Alia melakukan coaching ini yang ingin dikembangkan? Baik, dari kompetensi tadi bahwasanya memang sudah terpenuhi, namun ingin saya tingkatkan kualitasnya Bu Indri, baik dari segi memberi pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, dan Bu Alia, kita sudahi dulu proses observasi hari ini. Semoga coaching yang sudah Bu Alia laksanakan pada hari ini sangat memberikan manfaat baik untuk coaching sendiri juga untuk Bu Alia sendiri. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih ya Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.